الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول وفروئهم، أن الله يؤلي درجات في الجنة ويكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan yaliku bijamalih wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bikamalih wa nastahdihi hidayata man aqarra bi'azamatihi wa jalalih, thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alih. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fili hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Qala muallif rahimahumullah, kaifiyatu izalatiha tadhurun najasatu al-mughalladhatu bis-sab'i ghaslatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturab, wal afdalu an yakuna wad'u turabi fil ghaslatil ula hatta law asabahu rashashun fi ayyi ghaslatin ba'daha fayaghsilu ma asabahu bil ma'i duna turabi bi'adadi ma baqiya minal ghuslat. Bab tentang cara menghilangkan najis berat. Kaifiyatu izalatiha. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu, najis berat adalah terkena najis dari anjing dan babi atau turunan dari keduanya. Cara mensucikannya dengan 7 kali cucian, ghuslatin. Di dalam mazhab Syafi'i dinyatakan harus 7 kali karena mengikuti hadis yang telah Nabi sampaikan. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhur ina ahadikum idza walaga fihi kalbu an yaghsila sab'a marrat ulahunna biturab. Sucikanlah wadah salah seorang di antara kalian dengan 7 kali cucian. Apabila sudah dijilat oleh anjing, cucilah sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan turab, menggunakan tanah. Bisab'i ghuslatin ba'da izalati ainiha, 7 kali cucian setelah menghilangkan zatnya. Jadi sebelum kita mencuci, membersihkan najis berat tersebut, kotoran-kotorannya harus sudah bersih. Ada bekas-bekas kotoran, misalnya kita terkena kotorannya anjing, najis mughalladhah, maka kotoran anjing itu yang ada di tubuh kita atau di pakaian kita yang terkena dengan kotoran tersebut, sebelum kita mencucinya 7 kali, kita bersihkan dulu.
Sudah bersih baru dicuci 7 kali. Wal afdal ay yakuna wad'u turab fil ghuslatil ula. Nah, cara yang paling afdal dia letakkan tanah di cucian yang pertama. Dia mencampur tanah di cucian yang pertama. Hatta law asabahu rasyashun fi ayyi ghuslatin ba'daha fayaghsilu ma asabahu bil ma' duna turab. Sehingga nanti tanah tersebut yang sudah dia kenakan di cucian yang pertama, maka dia akan bersih dengan cucian kedua, ketiga sampai ke 7. Jadi yang paling afdal kita letakkan tanahnya terlebih dahulu. Nanti dijelaskan secara spesifik cara-caranya yang paling afdal. Fayaghsilu ma asabu bil maduna turab bi adadi ma baqiya minal ghuslati. Kama qala sahibu Safwati Zubat, sebagaimana berkata pengarang kitab Zubat Ibnu Ruslan di dalam kitabnya Safwatu Zubat, najasatul khinziri mithlu kalbi, najis babi sama seperti anjing. Tugsalu sab'an marratan biturab, tugsalu sab'an marratan biturbini, yaitu dicuci 7 kali dengan campuran tanah. Walidzalika thalathu kaifiyatin, oleh karena itu ada 3 cara untuk menghilangkan najis al-mughalladha, najis berat. Cara yang pertama, al-awwalu mazzul ma'i biturab hatta yatakaddar. Dia mencampur air dengan tanah. Jadi air kita campur dengan tanah, kita aduk dia. Dia sudah tercampur air dengan tanah, hatta yatakaddar, sampai warna air itu berubah menjadi warna tanah. Thumma wad'uhu ala mahallin najasah, kemudian dia meletakkan atau menyiram atau meletakkan air tersebut di tempat yang terkena najis mughalladha. Misalnya di baju kita ini terkena, maka kita tuangkan itu di atasnya. Wahiyal afdal. Nah, cara inilah yang paling afdal. Cara yang pertama inilah yang paling afdal. Ada cara yang kedua, wad'u turab ala mahallin najasah thumma sabbul ma'i fawqahu. Cara yang kedua, meletakkan tanah terlebih dahulu. Tanahnya masih kering, belum tercampur air. Pakaian kita terkena najis mughalladha, tanah kita taruh di atas atau kita gosokkan tanah tersebut, atau kita letakkan tanah tersebut di atas pakaian kita yang terkena najis. Setelah itu ditumpahkan air di atasnya sampai 7 kali. Itu juga diperbolehkan cara tersebut. Yang ketiga, sabbul ma'ala makanin najas thumma wad'u turab fawqahu. Cara yang ketiga, air terlebih dahulu dituangkan. Tempat terkena najis kita siram pakai air. Sudah disiram, baru kita letakkan tanah. Kemudian kita siram lagi, menggenapkan sampai 7. Itu juga diperbolehkan. Jadi ada 3 cara untuk menghilangkan najis al-mughalladha. Namun cara pertama itu lebih afdol, campuran tanah dan air itu lebih afdol. Atsani najasatul mukhaffafah. Yang kedua jenis najis disebut dengan an-najasatul mukhaffafah, najis ringan. Sababu tasmiyati bil mukhaffafati li'anna sari al-khaffafa fi hukmiha wa hiya allati tatawaffaru fiha arba'atu syurut. Sebab dinamakan najis tersebut najis mukhaffafah karena syariat meringankan hukumnya, yaitu jika dia terpenuhi 4 syarat. Jadi kalau najis mukhaffafah dan najis mutawassithah tidak perlu menggunakan campuran tanah, cukup dengan air najis itu sudah hilang. Tapi kalau najis berat, an-najasatul mughalladha, diwajibkan dan diharuskan menghilangkan najis tersebut hanya bisa dengan campuran tanah, air dan tanah.
tanah saja tidak cukup, atau air saja juga tidak cukup. Harus kedua-duanya harus ada, campuran tanah dan air. Nah, tanah di dalam bahasa Arab itu disebut dengan kata turab. Tanah di dalam bahasa Arab disebut dengan kata turab. Itu artinya tanah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki julukan Bapak Tanah, Abu Turab. Imam Ali bin Abi Thalib sebagaimana disebutkan dalam kitab Tahdzibul Asma'i wal Lughat karya Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, di antara julukan Imam Ali bin Abi Thalib adalah Abu Turab, Bapak Tanah. Julukan itu Rasul SAW berikan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Julukan lainnya yang diberikan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan, bapaknya Hasan. Karena anak tertua Imam Ali adalah Hasan bin Ali. Julukan ketiga yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib namanya Abu Sibtain. Abu Sibtain, bapak dari dua cucu Nabi. Karena dua cucu Rasul dari kalangan putra laki-laki, Al-Hasan wal Husain, itu adalah anaknya Imam Ali bin Abi Thalib dari putri Nabi Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Maka julukannya Abu Sibtain, bapak dari dua cucu. Nah, ini julukan-julukan daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Al-Bukhari yang lahir pada tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, itu diceritakan kronologis gelar Abu Turab yang Nabi sematkan kepada Imam Ali. Jadi kenapa sampai Imam Ali dijuluki Bapak Tanah? Dan di dalam riwayat Imam Ali bin Abi Thalib menggambarkan ahabbul kuna ilayya Abu Turab. Julukan yang paling saya suka adalah Abu Turab, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi dikisahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah putrinya, ke rumah Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, ternyata ada perbedaan pendapat antara Sayyidah Fatimah dengan suaminya, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, suami istri. Ada perbedaan pendapat. Imam Ali marah, keluar dari rumah. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah, beliau pergi ke masjid. Beliau berbaring di masjid. Masjid pada waktu itu tidak seperti kita zaman sekarang, ada lantai berupa tehel, tapi di zaman itu hamparan pasir. Imam Ali bin Abi Thalib tidur di atas hamparan pasir tersebut di dalam masjid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkunjung ke rumah Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam bertanya kepada putrinya, di mana suamimu? Kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan, ada keluar rumah. Ada perbedaan pendapat antara saya dengan beliau. Beliau marah, kemudian keluar rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabatnya untuk mencari tahu di mana sekarang Imam Ali bin Abi Thalib berada. Diperintahkan beberapa orang di antara mereka mencari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ternyata mereka temukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam masjid. Tapi dalam keadaan tidur, ridanya sudah lepas dari tubuhnya. Mereka kembali menemui Nabi Muhammad SAW, melaporkan kepada Rasulullah bahwa Imam Ali bin Abi Thalib sedang berada di masjidnya, masjidnya Nabi. Maka Nabi Muhammad SAW bergegas pergi ke masjid,
melihat Sayyidina Ali sedang tidur di atas hamparan pasir, tubuhnya berdebu, ada pasir yang menempel di tubuhnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau, "Kum Aba Turab, kum Aba Turab." Bangun wahai bapaknya tanah. Bangun wahai bapaknya tanah. Karena beliau tubuhnya penuh dengan tanah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan pasir-pasir yang menempel di tubuhnya Imam Ali bin Abi Thalib dengan tangannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka semenjak itu beliau mendapatkan gelar baru, yaitu Abu Turab, bapaknya tanah, karena sebab yang menamakannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, ini gelar ahabbu ilayya, ini adalah gelar yang paling saya cinta, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena mendapatkan gelar tersebut langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti sahabat yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan nama, tapi gelar, julukan. Nama aslinya Abdurrahman. Nama asli Abu Hurairah Abdurrahman. Namun dikisahkan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'luwiyah, ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah sedang membawa anak kucing yang beliau letakkan di lengan bajunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang ada di dalam lengan bajumu? Dikeluarkan, ternyata anak kucing. Katakan Hirrah, Hurairah. Hurairah itu artinya anak kucing. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, oh ya Abu Hurairah, berarti engkau adalah bapaknya kucing, karena membawa anak kucing di dalam lengan bajunya. Setelah itu yang terkenal adalah bukan nama beliau, tapi gelar beliau, julukan beliau. Karena julukan beliau itu yang memberikannya adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau mengatakan, saya lebih senang dengan julukan saya dibanding nama saya. Karena julukan saya Abu Hurairah itu diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka terkenal dengan Abu Hurairah. As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, beliau ketika membaca Abu Hurairah, beliau mengatakan dengan Abu Hurairatin. Di dalam ilmu nahu, Abu Hurairah itu mamnu'un ani tasrif, dilarang ditanwin dan dikasroh. Jadi tidak boleh membaca Abu Hurairatin. Memang secara umum itu adalah asmaul khamsah, setelahnya dia idhofah, mudhafun ilaih. Tapi untuk Abu Hurairah itu yang benar bacanya Abu Hurairata, tidak ada Abu Hurairatin. Sayyid Ahmad Al-Ghumari di dalam satu pengajaran beliau membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu seminar. Beliau menyebutkan dengan Abu Hurairatin. Para ulama-ulama yang ada mendengar itu, mereka merasa itu adalah bacaan yang keliru. Selesai dari pengajiannya beliau, beberapa ulama coba membenarkan bacaannya As-Sayyid Ahmad Al-Ghumari. Ini ulama ahli hadis, ahli qiraah, alim, abid, faqih, bernama As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Mereka mengatakan bahwa bacaan Abu Hurairatin itu adalah keliru, salah. Yang benar Abu Hurairata. Kemudian Sayyid Ahmad Al-Ghumari menjelaskan di hadapan para ulama tentang kebolehan membaca Abu Hurairatin. Beliau sebutkan mulai dari perspektif bahasa Arab dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya penjelasan beliau tentang kebolehan membaca Abi Hurairatin menjadi satu kitab berjudul Izalatul Haira an Tasrif Abi Hurairah, menunjukkan bahwa bolehnya membaca Abi Hurairatin. Izalatul Haira artinya menghilangkan keheranan bagi orang yang membaca Abi Hurairatin. Jadi ilmu begitu luas. Beliau mengatakan Hurairatin itu dia adalah tasrif karena asal katanya dari hirrun yang bisa ditanwin, hirrun. Kemudian ditasghir. Dalam bahasa Arab namanya tasghir, dikecilkan maknanya menjadi Hurairah. Seperti Abdullah menjadi Ubaidillah. Seperti Salman menjadi Sulaiman. Seperti Jabir menjadi Jubair. Seperti Hasan menjadi
Husain itu namanya tasghir dalam ilmu bahasa Arab, mengecilkan maknanya. Abdun seorang hamba, Abdullah seorang hamba Allah, Ubaidullah hamba kecilnya Allah, Hasan orang yang bagus, Husain orang yang lumayan bagus, Hasan lebih bagus dari Husain, namanya tasghir. Gitu. Jabir, Salman, Sulaiman, Jabir, Jubair. Nah itu di dalam ilmu nahu ada bab namanya bab at-tasghir, mengecilkan makna. Maka Abu Hurairatin itu menurut beliau bisa dibaca dengan Abu Hurairatin. Namun umumnya harus Abu Hurairata. Itu adalah gelar. Abu Turab gelar, Abu Hurairah juga gelar. Ada gelar-gelar lainnya yang Nabi berikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani dalam kitabnya Al-Buldan Al-Arba'in Al-Buldaniyah, Al-Arba'in Al-Buldaniyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Uhiya ilayya fi Ali thalathun." Saya diwahyukan tentang kemuliaan Ali 3, kata Nabi. Gelar beliau yang pertama annahu sayyidul mu'minin, bahwa Imam Ali adalah pemimpin orang-orang beriman, sayyidul mu'minin. Kemudian di dalam hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau pemimpin pemuda ahli surga adalah Al-Hasan wal Husain. Dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sayyidash syababi ahlil jannati Al-Hasan wal Husain. Dua pemimpin pemuda ahli surga Al-Hasan wal Husain. Kemudian pemimpin wanita di surga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adalah putri beliau Fatimah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Rasul bersabda, Fatimah sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Fatimah adalah pemimpin wanita ahli surga. Kemudian di dalam kitab At-Ta'arruf karya Al-Imam Al-Kalabadhi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar adalah pemimpin orang-orang dewasa di dalam surga. Namanya kuhul. Kuhul itu maknanya mufradnya kahlun, artinya orang yang usianya 30 tahun sampai 50 tahun. Disebutnya al-kahlun, bentuk jamaknya kuhul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huma sayyidal kuhul fil jannati lil awwalin wal akhirin." Mereka berdua, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, adalah pemimpin orang-orang kuhul, orang-orang yang usianya 30 sampai 50 tahun di dalam surga, lil awwalin wal akhirin, bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Bahkan pemimpin tabi'in juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan, padahal Nabi tidak pernah bertemu dengan orangnya, tidak pernah melihatnya, tapi hidup di zaman Nabi, bernama Uwais Al-Qarni. Di dalam kitab Syarhul Ainiyah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, salah satu murid daripada Al-Imam Al-Qutub Gauth Al-Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengutip satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Inna sayyidat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais Al-Qarni." Sesungguhnya ada seorang laki-laki bernama Uwais Al-Qarni, beliau adalah pemimpin tabi'in, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, mengatakan, "Ya Ibnu Abbas, sampaikanlah pernyataanku di hadapan Ali bin Abi Thalib." Apa pernyataannya? "Anta sayyidul Arab wal Ajam." Engkau adalah pemimpin bangsa Arab dan bangsa Ajam, non-Arab. Pernyataan Nabi kepada Imam Ali ibn Abi Thalib. Bahkan di dalam satu riwayat ada sahabat namanya Uqashah bin Mihsan, itu dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda, "Yadkhulu min ummatil jannata sab'una alfan bighairi hisab." Akan masuk ke dalam surga 70.000 dari golongan umatku, mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man husiba udziba." Siapa yang dihisab hakikatnya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkan doa oleh kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk minta masuk surga tanpa hisab, sebagaimana yang diajarkan, Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab, ya Allah masukkanlah saya ke dalam surga tanpa hisab. Kemudian kalau meminta surga, mintalah surga yang tertinggi, surga Firdaus, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altumullahal jannata fas'aluhu firdausal a'la. Apabila kalian meminta kepada Allah surga, mintalah surga yang tertinggi, surga Firdausul A'la. Jadi Nabi mengajarkan kita optimis, tidak mengajarkan kita pesimis. Selalu optimis, tapi optimis itu harus dibuktikan dengan amal dan ketaatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, niscaya aku mengingat kalian. Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsirnya, yaitu fadhkuruni bita'ati. Caranya adalah ingatlah aku dengan taat kepadaku. Tafsirannya. Kemudian Allah akan mengingatmu dengan ampunannya. Fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni bita'ati adzkurkum bimaghfirati. Ingatlah aku dengan cara taat kepadaku, niscaya aku Allah akan mengingat kalian dengan ampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala dari tafsirannya Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Jadi Imam Ali julukan berikutnya Sayyidul Mu'minin, pemimpin orang-orang beriman. Julukan yang kedua Imamul Muttaqin, imamnya orang-orang bertakwa. Imamul Muttaqin, imamnya orang-orang bertakwa. Beliau mengatakan takwa itu adalah al-khauf minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Takwa itu adalah takut kepada Allah, mengamalkan seluruh perintah Allah yang disebutkan dalam firman-Nya, dan merasa syukur dengan nikmat yang Allah berikan walaupun sedikit, dan selalu mempersiapkan dirinya sebelum datangnya kematian. Itulah takwa. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, beliau mengatakan substansi dari takwa ada 3. Yang pertama adalah al-khasyah wal haibah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua at-ta'ah wal ibadah, taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tanzihul qalbi minadz-dzunub, mensucikan hati daripada dosa-dosa. Itulah substansi daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang siddiq, sebagaimana firman yang Allah taala firmankan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian julukan ketiga yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib, Gurrul Muhajjilin, Qaidu Gurril Muhajjalin. Beliau pemimpin ahli ibadah, pemimpin orang-orang berilmu, pemimpin orang-orang soleh. Itu makna dari Qaid Gurril Muhajjalin. Ini adalah beberapa gelar yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian ada seorang sufi yang wafat pada tahun 245 Hijriah, diceritakan dalam kitab Tabaqatul Auliya. Tabaqatul Auliya ini karya ulama bernama Sirajuddin Abu Hafiz Umar bin Ali ibn Ahmad al-Misri al-ma'ruf bi Ibnil Mulaqqin, terkenal dengan nama Ibnu Mulaqqin. Ibnu Mulaqqin ini wafat pada tahun 804 Hijriah. Beliau Ibnu Mulaqqin salah satu guru daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau seorang ulama ahli hadis, punya kitab-kitab membahas tentang hadis seperti At-Tawdih. At-Tawdih ya 30 lebih jilid kitab tersebut membahas tentang syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau juga punya kitab berjudul At-Tazkirah. At-Tazkirah adalah kitab tentang ulumul hadis, membahas tentang ilmu-ilmu hadis. Beliau juga punya kitab tentang tasawuf. Di antaranya yang terkenal adalah Tabaqatul Auliya. Nah, Tabaqatul Auliya ini adalah kitab yang membahas biografi para sufi, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Mulaqqin menceritakan
ada seorang sufi namanya Abu Turab, bapak tanah. Nama aslinya Askar bin Husain An-Nakhshabi. An-Nakhshabi ini adalah satu kota yang ada di wilayah Balkh. Nisbatun ila Nakhshabah baldatun bima wara'an nahr. Min jullati masyaikhil Khurasan wa akabirihim sahibal asam wa gairahu wa ustazu Ali Ar-Razi Al-Madhbuh. Beliau ini memiliki banyak guru-guru di wilayah Khurasan. Nah, Khurasan ini zaman sekarang masuk juga wilayah Afghanistan. Jadi Afghanistan ini banyak ulama-ulama terdahulu asal Afghanistan. Tepatnya asalnya Khurasan. Khurasan itu masuk juga wilayah Afghanistan. Di antara ulama-ulama besar yang berasal dari Khurasan itu diantaranya adalah Abdullah ibni Mubarak. Abdullah ibni Mubarak yang lahir pada tahun 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah, salah satu murid Imam Malik bin Anas yang lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Beliau adalah orang Khurasan. Bahkan dikatakan beliau adalah alimul Khurasan, orang yang paling alim di Khurasan di zamannya, fi zamanih. Ulama lainnya yang berasal dari Khurasan itu adalah ahli hadis yang sangat terkenal bernama Abu Daud As-Sijistani. Abu Daud As-Sijistani yang lahir pada tahun 205 Hijriah, 202 Hijriah, lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Nama aslinya Sulaiman bin Ash'as As-Sijistani. As-Sijistani menurut Dr. Syauqi Abu Khalil dalam kitabnya Atlas Hadis Nabawi itu menyebutkan lokasinya itu di Afghanistan. Jadi Sijistani itu satu perkampungan yang ada di Afghanistan. Nah, ulama yang lahir di situ namanya Abu Daud. Terkenal kitabnya Sunan Abi Daud. Nama aslinya Sulaiman bin Ash'as. Ada ulama juga punya kitab Musnad, namanya juga Abu Daud, tapi berbeda orang. Kalau Abu Daud yang punya kitab Musnad namanya Abu Daud At-Tayalis. Kalau Abu Daud yang punya kitab Sunan namanya Abu Daud As-Sijistani. Jadi banyak ulama yang namanya sama. Maka harus di cross check dulu sebelum kita mengambil referensi dari kitab-kitab mereka. Karena ada juga yang bermasalah namanya sama, tapi ulama ini bermasalah dalam masalah akidah. Seperti namanya Abu Ya'la. Abu Ya'la Al-Farra dengan Abu Ya'la Al-Musili itu dua orang yang berbeda, sering tertukar. Abu Ya'la Al-Musili, beliau ini ulama hadis. Secara akidah tidak bermasalah. Karena mayoritas ulama-ulama hadis itu akidahnya Asy'ariyah. Akidah yang dianut oleh ulama hadis kebanyakan Asy'ariyah yang sebagaimana kita anut pemahaman teologinya, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Makanya ulama bernama As-Sabuni mengarang kitab berjudul Aqidatus Salaf wa Ahlil Hadis. Aqidatus Salaf wa Ahlil Hadis. Akidahnya para salaf dan ahli hadis itu sama. Akidahnya para sufi juga sama. Al-Imam Al-Kalabadhi yang wafat pada tahun 308 Hijriah dalam kitabnya At-Ta'arruf li Madhhabi Ahli Tasawuf, di situ beliau menerangkan akidahnya para sufi ternyata tidak jauh berbeda dengan akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah dan akidahnya para ahli hadis. Makanya para ahli hadis banyak Asy'ari. Imam Nawawi Asy'ari, Ibnu Hajar Asy'ari, Al-Imam Ibnu Salah juga demikian, Al-Imam Al-Mizi, Al-Imam Al-Zahabi. Walaupun Al-Zahabi ini masih belum dikonfirmasi secara tepat apakah Asy'ari. Nah, ini para imam ahli hadis, mereka akidahnya Asy'ari. Para ulama Syafi'iyah, para ahli fikih juga demikian. Ar-Rafi Asy'ari, Imam Ghazali juga Asy'ari, Imam Juwaini juga Asy'ari.
Jadi banyak ulama mayoritas berakidah Asy'ari. Nah, Abu Ya'la yang bernama Al-Qadi Abu Ya'la Al-Farra ini mazhabnya Hambali. Beliau ini punya kitab yang menjadi masalah di zaman itu, berjudul Ibtal At-Ta'wilat, membatalkan takwilan-takwilan. Jadi di kitab itu beliau menafikan semua takwilan-takwilan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi beliau punya kitab berjudul Uyunul Masail ala Raddil Asy'air, yang kitab itu membantah pemahaman Asy'ariyah yang dianut oleh mayoritas ulama, dibantah oleh beliau. Kemudian punya kitab berjudul Ar-Raddu ala Jahmiyah wa Ar-Raddu ala Mujassimah, kitab membantah terhadap paham Mujassimah, yaitu paham yang ada dalam firqah Islam yang mewujudkan Allah seperti makhluk secara fisik, namanya Mujassimah. Ternyata di dalam kitab-kitabnya Al-Qadi Abu Ya'la Al-Farra itu disebutkan bahwa beliau menyatakan Allah itu punya bibir, punya lidah, punya mata, punya tangan, punya kaki, punya rambut, semuanya. Cuma ditutup dengan kalimat tapi tidak seperti manusia. Nah, ini sebenarnya mengajak orang untuk mentajsim Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama Hambali juga marah. Seperti Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Bughdadi yang lahir pada tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, punya kitab berjudul Daf'u Syubhati Tashbih, menolak syubhatnya tashbih. Tashbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Dalam kitab tersebut juga ditambahkan dalam kitab Al-Kamil karya Ibnu Athir, juga kitab dari cucunya Ibnu Zawzi bernama Sibtu Ibnu Zawzi, mereka menyatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah mengajarkan demikian. Karena Imam Al-Qadi Abi Ya'la Al-Farra mengatakan beliau adalah penganut mazhab Hambali dan ini ajaran Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ulama Hambali sendiri membantah bahwa tidak pernah Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan demikian, mentajsim, mentasbih Allah. Seluruh para a'immah 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya itu tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari mensifati Allah dengan wujud-wujud makhluk. Maka mereka mengatakan mazhab Hambali ini menjadi rusak karena sudah dikencingi oleh Al-Qadi Abu Ya'la dengan ajaran-ajaran akidah yang menyimpang. Itu pernyataan ulama Hambali, Ibnu Zawzi Al-Bughdadi. Kemudian juga ada ulama bernama Ibnu Athir dalam kitabnya Al-Kamil, juga cucunya Ibnu Zawzi Al-Bughdadi yang bermadhab Hambali juga bernama Al-Imam Sibtu Zawziyah. Nah, adapun Abu Ya'la Al-Musili yang seorang ahli hadis punya kitab Musnad. Nah, itu beliau punya murid-murid itu Imam An-Nasai. Imam An-Nasai Sunan, pengarang kitab Sunan An-Nasai yang lahir pada tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Itu beliau adalah murid daripada Abu Ya'la Al-Musili. Kemudian murid dari Abu Ya'la Al-Musili juga namanya Imam Al-Hakim, pengarang kitab Al-Mustadrak yang lahir pada tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Guru dari Abu Ya'la Al-Musili diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya ibn Ma'in. Nah, kalau Abu Ya'la Al-Musili ini tidak ada masalah di dalam masalah akidah. Tapi Abu Ya'la Al-Farra beliau bermasalah di dalam masalah akidah. Namun Asy'ariyah tidak pernah mengkafirkan seorang pun, hanya menyatakan menyimpang dari sisi pemahaman tapi tidak berani mengkafirkan. Itulah tasamuhnya akidah Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari sudah menyatakan la ukaffiru ahadan min ahlil kiblati abada. Saya tidak berani mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat, orang Islam, selama-lamanya. Kalaupun ada masalah-masalah demikian, paling tidak mereka menyatakan hanya ada penyimpangan, tidak sampai mengatakan kafir. Di dalam ilmu disebutkan muslim itu su'bah.
Su'bah itu artinya susah. Apa makna muslim itu su'bah? Orang yang sudah memeluk agama Islam, sudah bersyahadat, kemudian sudah sholat, menghadapnya juga ke kiblat, ke Ka'bah, puasa Ramadan, zakat, haji, semua ini sama pengamalannya, maka orang yang seperti ini susah untuk keluar dari Islam. Maka mereka menamakan muslim su'bah. Muslim su'bah. Su'bah itu artinya susah. Maknanya susah apa? Kalau seseorang sudah memeluk agama Islam, sulit keluar. Sulit keluar dari Islam. Nah, tapi kalau ada yang mengeluarkan, ini paham yang menyimpang. Al-Khawarij misalnya, Al-Khawarij itu mudah mengkafirkan. Sampai derajat Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun dikafirkan. Al-Khawarij oleh Ibnu Muljam. Tapi kalau Asy'ariyah tidak berani mengkafirkan siapapun selama mereka sudah memeluk agama Islam. Nah, ini sekilas tentang pembahasan tersebut. Nah, Abu Turab Askar bin Husain An-Nakhshabi disebutkan beliau punya guru, salah satunya bernama Ali Ar-Razi Al-Mazbuh. Ali Ar-Razi Al-Mazbuh ini adalah gurunya Abu Turab. Al-Mazbuh artinya yang disembelih. Dia punya julukan Al-Mazbuh, disembelih. Jadi kita bahas tentang julukan-julukan para ulama. Nah, kenapa diberikan julukan Al-Mazbuh? Ternyata ada kisahnya. Itu diceritakan beliau ikut jihad fisabilillah. Ternyata di dalam peperangan tersebut beliau tertangkap oleh musuh, Ali Ar-Razi Al-Mazbuh. Maka ketika sudah tertangkap oleh musuh, diceritakan di sini, fa'akhadul adu fa'aradu zabhahu, maka musuh mulai ingin menyembelihnya, eksekusi. Ketika musuh sudah mulai menyembelihnya, fada'a bidu'ain, di saat itu dia berdoa. Di saat itu beliau berdoa agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika beliau selesai berdoa, itu musuh sudah mulai menyembelih. Itu pisau terbalik atau parang itu terbalik, tidak bisa memotong lehernya. Mereka coba lagi berkali-kali, tidak bisa memotong lehernya. Karena musuh ini sudah bosan, potong tidak bisa, mereka lempar dia ke air. Ketika dilempar di sungai atau di lautan, fil bahr, di lautan, Allah Ta'ala berikan kepada beliau satu keramat. Dia berlari dan berjalan di atas air sampai pergi ke daratan yang ada di sebelah. Maka di saat itulah beliau diberikan gelar Al-Mazbuh, orang yang pernah disembelih. Itu salah satu gurunya Abu Turab, namanya Ali Ar-Razi Al-Mazbuh. Wakila aradu dhabhahu fakanu kullama wada'u safrata ala halkihi inkalabat. Mereka ingin memotong dirinya, mulai dari tenggorokannya, lehernya. Ternyata parang itu terbalik, potong lagi, terbalik lagi, potong terbalik lagi. Fadojiru watarakuhu. Akhirnya mereka sudah bosan, gak bisa dibunuh ini orang, mereka tinggalkan dia. Riwayat yang lain, dia melemparkan diri ke lautan. Kemudian dia berjalan di atas lautan sampai ke daratan. Namanya Ali Ar-Razi Al-Mazbuh, yang ceritakan dalam kitab Tabaqatul Awliya. Wasu'ila anit tawakkuli, ada yang pernah bertanya kepada beliau, apa sih makna tawakal? Abu Turab menjawab, tawakal adalah Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yuhyikum thumma yumitukum. Tawakal adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, yaitu Allah yang telah menciptakan kalian, kemudian memberikan rizki kepada kalian, kemudian dia menghidupkan kalian, kemudian dia mematikan kalian. Itu makna tawakal dari Abu Turab. Nama aslinya Askar bin Husain An-Nakhshabi. Wa min kalami Abi Turab, dari nasihat-nasihatnya Abi Turab, beliau mengatakan bahwa
as-sufi la yukaddiruhu syai'un wa yasfu bihi kullu syai'in. Definisi sufi yaitu orang yang tidak memiliki kotoran sama sekali di dalam hatinya, dan segala sesuatu bersih yang ada di dalam dirinya, itu namanya sufi. Jadi istilah sufi ini jangan dianggap istilah yang salah. Zaman sekarang ini kan as-sufi ini dianggap satu golongan yang menyimpang, padahal tidak. Sufi itu jauh lebih tinggi dari ulama manapun derajat sufi. Kalau ada penyimpangan dari oknum, itu bukan sufi yang asli. Sama juga ulama, ada ulama baik, ada ulama jahat. Sufi ada yang asli, ada yang palsu. Maka salah satu cara kita mengetahui ajaran tasawuf, jadi istilah tasawuf ini sudah ada sejak zaman tabi'in. Imam Zahabi menceritakan biografinya Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri ini lahir pada tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Di dalam kitab Syiaru A'lami Nubala yang disusun oleh Imam Az-Zahabi yang lahir pada tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, itu menceritakan bahwa Hasan al-Basri sering menggunakan istilah tasawuf. Jadi tasawuf ini adalah bidang ilmu yang sudah ada di zaman Nabi, namun dijadikan bidang ilmu itu di zaman setelah Nabi. Ada kitab yang tadi saya sebutkan berjudul At-Ta'arruf karya Al-Kalabadhi. Para ulama mendefinisikan tasawuf itu diambil dari berbagai macam kata. Definisinya panjang. Ada yang mengatakan tasawuf secara bahasa itu diambil dari kata sofa, yang artinya suci, bersih. Sebagian ulama mengatakan tasawuf itu diambil dari kata ahlu suffah. Ahlu suffah adalah orang-orang fakir miskin yang tidak punya pekerjaan, tidak punya keluarga, tapi mereka niat mau belajar kepada Nabi. Nabi tanggung nafkah mereka dan mereka tinggal di pinggiran atau di sudut masjid Nabi. Namanya ahlu suffah. Di antara ahlu suffah termasuk Abu Hurairah. Ada yang mengatakan tasawuf dari kata itu, ahlu suffah. Sebagian ulama mengatakan tasawuf dari kata suf. Suf itu adalah bulu domba. Karena para kalangan ahli tasawuf, para sufi itu biasanya menggunakan baju-baju berbahan kulit domba. Akhirnya dinamakan tasawuf dari kata tersebut. Di dalam kitab At-Ta'arruf, Al-Kalabadhi menyebutkan di antara pakaiannya para nabi adalah pakaian-pakaian suf yang terbuat dari kulit domba. Makanya para sufi senang menggunakan pakaian-pakaian terbuat dari kulit domba, karena pakaian mereka terbuat dari kulit domba, ilmunya dinamakan dengan nama pakaian mereka yang berasal dari kulit domba, ditambah tasawuf. Sebagian ulama mengatakan tasawuf ini diambil atau sufi, orangnya namanya sufi, diambil dari bahasa Yunani, sophos, artinya murni, bersih, kebijaksanaan dan lain sebagainya. Sebagian ulama lagi mengatakan tasawuf diambil dari kata saful awal, saf pertama. Karena mereka itu selalu terdepan dalam amal soleh. Selalu terdepan dalam amal soleh. Nah, itu istilah-istilah tentang tasawuf. Jadi istilah tasawuf sudah ada sejak lama. Di zaman salaf, abad ke-1, abad ke-2, abad ke-3, istilah ini sudah ada. Nah, orang pertama yang diberikan gelar sufi itu namanya Abu Hashim As-Sufi. Abu Hashim As-Sufi adalah orang yang pertama kali diberikan gelar sufi. Sebagaimana pernyataan daripada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, laula Abu Hashim As-Sufi ma araftu daqiqar riya. Kalau tidak ada Abu Hashim As-Sufi, saya Sufyan Ats-Tsauri tidak bisa mengetahui halusnya riya dalam hati. Karena para sufi topik kajian mereka itu 3. Yang mereka bahas itu 3 masalah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Syarhul Burdah, kitab yang menjelaskan syarah Burdah. Pembahasannya 3, yaitu al-qulub
wal arwah wan nufus, membahas tentang masalah hati, masalah arwah, masalah jiwa. Nah, yang tasawuf akhlaki, tasawuf terbagi 3, tasawuf akhlaki, tasawuf sunni, tasawuf falsafi. Tasawuf sunni, tasawuf salafi, yang pertama tasawuf salafi, tasawuf yang pembahasannya hanya tertuju kepada masalah zuhud terhadap dunia. Nah, ini tasawuf generasi awal. Para imamnya diantaranya Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, mereka sufi juga semua. Ibnu Mubarak, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam As-Sari As-Sakati, Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi, Al-Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Nah, mereka generasi awal tasawufnya namanya tasawuf salafi. Tasawuf salafi intinya hanya satu, menjadikan dunia di tangan, tidak di hati. Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu cukup di tangan kami, jangan kau jadikan di dalam hati kami. Makanya ulama di abad-abad awal dari golongan tasawuf tersebut, kitab-kitab yang mereka susun judulnya zuhud. Imam Baihaqi punya kitab namanya Az-Zuhud. Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab namanya Az-Zuhud. Imam Raghib Az-Zahani punya kitab namanya Az-Zuhud. Imam Ibnul Mubarak punya kitab namanya Az-Zuhud. Semuanya artinya zuhud terhadap dunia. Itu adalah ajaran tasawuf generasi awal, namanya tasawuf salafi. Ada namanya tasawuf sunni. Dia memadukan antara ma'rifat, hakikat, tariqah, syariat. Terkenal dengan syariat, tariqat, ma'rifat, hakikat. Kemudian dibahas tentang masalah akhlak, namanya tasawuf akhlaki. Jadi tasawuf sunni itu sebenarnya istilahnya tasawuf akhlaki yang membahas tentang akhlak. Para imam-imam yang membahas tentang masalah ini diantaranya Al-Imam Abu Thalib Al-Makki, pengarang kitab Qutul Qulub. Juga Al-Imam Abdul Karim Ibnu Huzan Al-Qusairi Naisaburi, pengarang kitab Ar-Risalatu Al-Qusairiyah. Juga yang terkenal Al-Imam Al-Ghazali, kitabnya Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, Mukasyafatil Qulub, Ila Mukarrab Ila Hadratil Ghuyub, dan kitab-kitab tasawuf lainnya yang beliau bahas tentang masalah ini. Kemudian yang ketiga namanya tasawuf falsafi. Nah, tasawuf falsafi inilah yang tidak semua orang diizinkan belajar, bahkan dilarang untuk dipelajari. Karena sudah tercampur dengan filsafat dan tasawuf. Dan juga kitab-kitab yang ditinggalkan, kitab-kitab pengalaman spiritual sufi tersebut, yang tidak bisa orang awam pahami, sehingga menjadi fitnah atau menjadi tersesat bagi orang awam. Namanya tasawuf falsafi. Di antaranya para imam-imamnya, yaitu Abdul Karim Al-Jili, pengarang kitab Al-Insanul Kamil, juga Al-Imam Ibnu Arabi dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah, juga Al-Imam Ibnu Sab'in, dan para imam-imam lainnya yang mereka menganut tasawuf falsafi. Tapi mereka orang-orang hebat, para aulia wassalihin. Tapi kita yang tidak mampu memahami apa yang mereka terjemahkan, apa yang mereka jelaskan, karena mereka ketika menjelaskan masalah-masalah tersebut, mereka menjelaskan berdasarkan pengalaman spiritual mereka. Yang bagi orang yang tidak mengalami pengalaman spiritual itu, maka dia tidak akan mampu memahaminya, kecuali dia pernah merasakannya. Makanya mereka selalu mengatakan, man dzaq araf. Man dzaq araf. Yang sudah pernah mencicipi dia tahu. Tapi kalau belum pernah mencicipi tidak akan tahu. Man dzaqal araf. Siapa yang mencicipi dia akan tahu. Makanya definisi sufi ini derajat yang sangat tinggi. Karena ini ilmu yang bersambung sampai kepada Nabi. Ilmu yang membahas tentang sesuatu yang sifatnya tidak abstrak, tidak konkret, tapi dia sifatnya abstrak. Karena membahas masalah batin. Masalah batin. Huzaifah al-Yamani pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ilmu batin. Tanya kepada Nabi ilmu batin. Kemudian Nabi mengatakan, saya sudah menjelaskan ilmu batin itu kepada Jibril. Kemudian Nabi mengatakan ilmu batin ini saya dapat dari Allah. Dan Allah berikan kepada saya
ilmu batin adalah rahasia-rahasianya Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya selama dia bukan pilihan sebagai orang-orang yang Allah pilih, sampai meninggal pun ilmu ini tidak akan bisa ia pahami. Karena Nabi katakan sirrun min asrarillah. Ilmu ini adalah rahasia dari rahasianya Allah, yang Allah berikan kepada orang yang Allah pilih. Yu'ti may yasha, Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Tapi siapa yang sudah diberikan ilmu ini, dia sudah diberikan kebaikan yang berlimpah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipilih. Makanya Abu Ali Ar-Rawzabari menyatakan yang namanya sufi adalah man labisa suf ala sofa, orang yang memakai pakaian-pakaian yang terbuat dari kulit domba. Beliau katakan, wa at'amal hawadhau kal jafa, dia sudah mencicipkan jiwanya, hawanya itu merasakan pahit di dalam ketaatan, menjauhi seluruh perintah nafsunya, itu terasa pahit. Semua yang dibisikkan oleh nafsu dalam keburukan, bahkan hal-hal yang mubah sekalipun mereka tinggalkan untuk mereka melakukan hal-hal yang mendapatkan nilai pahala. Dia cicipkan nafsunya dengan satu riyadhah agar nafsunya tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan. Makanya Nabi katakan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, kata Rasul. Iman kalian tidak akan mencapai hakikat kesempurnaan terkecuali hawa nafsu kalian sudah tundukkan untuk mengikuti ajaran yang aku bawa, kata Nabi. Kemudian wa kanatid dunya minu alal qafa, dunia mereka letakkan di bawah leher mereka. Mereka kesampingkan. Ya, fisik mereka kerja, jasad mereka ada di dunia, mereka kerja, nilai ibadah kerja, mencari rizki yang halal, perintah Nabi, talabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari atau bekerja itu wajib bagi setiap muslim untuk dia mencari rizki yang halal. Tapi semua itu bukan tujuan. Semua itu hanya bentuk jasadnya saja di dunia, tapi hakikatnya pikiran dan hatinya itu dia merindu kepada Allah Ta'ala. Makanya orang-orang yang derajatnya tinggi, Allah sifat mereka, yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Mereka hanya mencari karunia dari Allah dan ridhonya Allah. Itu orang-orang yang derajatnya tinggi. Sampai diceritakan ketika masuk ke dalam surga, mereka lihat keindahan surga. Mereka melihat bidadari yang begitu indah. Mereka melihat istana-istana yang begitu indah. Mereka mengatakan apa? La ilaha illallah. Bukan ini yang kami cari. Bukan istana ini yang kami cari. Bukan kenikmatan surga yang kami cari dengan makanan, buah-buahan, minuman, sungainya. Bukan bidadari yang kami cari. Tapi yang kami cari Allah. Makanya kalimat yang pertama, la ilaha illallah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi, tujuan kami engkau saja. Anta maksudi. Wa ridhaka matlubi, yang kami cari ridhomu, bukan yang lain. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, berikanlah padaku cinta kepadamu dan pengenalan kepadamu, ma'rifat kepadamu. Jadi yang goib itu sebenarnya kita, bukan Allah. Yang goib itu kita. Karena hakikatnya Allah itu tidak pernah hilang. Jadi makna di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang goib. Hakikatnya yang goib itu adalah kita. Kita ini yang ada sebenarnya tidak ada. Keberadaan kita karena Allah yang mengadakan kita. Maka sesuatu yang tetap eksis dan tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, la awwala lahu wa la akhira lahu. Allah tidak ada awal baginya, tidak ada akhir baginya, maka hakikatnya Allah tidak goib. Yang goib kita. Kita yang tidak ada. Kita yang tidak eksis.
Kita yang fana, ma siwallah, selain daripada Allah fana, lenyap, hancur, binasa, tidak terlihat. Itulah gaib. Jadi hakikat gaib kita, yang wujud hakikatnya Allah. Maka istilah dalam ilmu kalam wajibul wujud. Wajib yang ada Allah Subhanahu wa taala. Man labisa suf. Jadi la ilaha illallah dibaca itu mereka tidak mencari semua itu yang ada di surga, tapi yang mereka mencari adalah karunia dari Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu derajatnya para mutasawwifun, para asfiya, para sufi, para anbiya, para nabi. Para nabi, para rasul juga seperti itu. Derajat paling tinggi adalah para nabi. Paling tinggi adalah para rasul. Di antara para nabi, para rasul yang paling tertinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya adanya kita karena Nabi Muhammad. Huruf Nabi Muhammad, mim itu melambangkan kepala, ha melambangkan bahu. Kemudian mim lagi itu melambangkan adalah bentuk daripada tubuh kita, mulai dari tulang belakang sampai ke pantat. Dal itu adalah kaki. Itu isyarat bahwa manusia ini ada karena adanya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak ada yang namanya manusia. Hakikat Allah ciptakan manusia untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Hakikat Allah jadikan manusia untuk menjadi bawahannya Nabi Muhammad. Hakikat Allah ciptakan manusia untuk taat dan patuh kepada Nabi Muhammad. Bukankah para nabi Allah mengambil sumpahnya di saat Nabi Muhammad belum diciptakan di alam dunia ini untuk beriman kepada Nabi Muhammad, untuk membela Nabi Muhammad, untuk berjuang dengan Nabi Muhammad, untuk mengabarkan kepada seluruh umat mereka tentang nanti munculnya seorang nabi yang bernama Muhammad. Artinya apa? Laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Itu pernyataan Allah kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak terima taubatnya. Allah tidak terima ampunannya. Taubatnya Nabi Adam bukan karena dosa. Para nabi ma'sumun minadz dzunub, mereka terjaga dari dosa. Tapi inilah taubatnya orang-orang khusus. Sesuatu kelalaian dianggap suatu dosa. Sehingga Zunun al-Misri mengatakan taubatul awam minadz dzunub wa taubatul khawas minal ghaflah. Taubatnya orang-orang awam dari dosa, tapi taubatnya orang-orang khusus dari kelalaian, bukan karena dosa. Allah tidak terima permintaan Nabi Adam. Sampai akhirnya Nabi Adam mengatakan bahwa ya Allah, saya melihat, ya, dia mengatakan Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, aku meminta padamu dengan haknya Muhammad, yaitu hak Nabi Muhammad SAW, maka tolong ampunilah saya. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada Adam, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu ba'd. Wahai Adam, dari mana kau kenal Nabi Muhammad? Allah Maha mengetahui, tapi bukan Allah tidak tahu, tidak tahu, cuma Allah sengaja ingin menunjukkan kepada Nabi Adam begitu tingginya derajat Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah bertanya, dari mana kau mengenal Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Nabi Adam mengatakan, ya ilahi lamma khalaqtani biyadik wa nafahta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si fara'aitu ala ghawaimil arsy maktuba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, ya Allah, ketika engkau ciptakan aku, pertama kali yang aku lakukan, aku memandang ke tiang-tiang arsy. Di situ aku dapati ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faqad alimtu annaka lam tudif ismaka ila ismihi illa habba khalqi ilaik. Maka aku yakin tidak ada satu nama yang digandengkan dengan namamu, melainkan pasti dia adalah orang yang paling engkau cintai, makhluk yang paling engkau cintai. Kemudian Allah Ta'ala menjawab, sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Issa'altani bihaqqihi ghafartulak. Kalau kau berdoa menyebut namanya, aku ampuni dosamu. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Ketahuilah wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Bahkan Ibnu Abbas menambahkan, laula Muhammad ma khalaqtul jannata wan nar. Kalau bukan Nabi Muhammad, aku tidak ciptakan surga, aku tidak ciptakan neraka.
Dalam riwayat yang lain, laulaka ma khalaqtu aflaq. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa derajat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir saya tutup nasihat-nasihat dari Abu Turab. Ya, Abu Turab mengatakan, "Idza tawatarat ala ahadikum ni'am falyabki ala nafsihi faqad salaka bihi ghairu tariqis salihin." Ini nasihat dari Abu Turab An-Nakhshabi. Beliau mengatakan, jika ada seorang di antara kalian yang hidupnya senang terus, tidak pernah susah, dapat nikmat terus, tidak pernah ada masalah, kata beliau, falyabki ala nafsihi, maka tangisilah dirinya. Tangisilah dirinya. Kenapa? Faqad salaka bihi ghairu tariqis salihin. Maka karena dia tidak mengikuti jalannya orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu banyak masalah. Nabi katakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Fi riwayah, asyaddul bala'i al-anbiya thumma as-salihin thumma al-amthal fa-amthal. Manusia yang paling banyak balanya, ujiannya itu para nabi. Kemudian orang-orang salihin, kemudian amthal wa amthal, orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Nah, di antara tanda Allah Ta'ala tidak memberikan pandangan rahmatnya kepada hambanya, itu Allah Ta'ala tidak berikan dia masalah seumur hidup dan dia lupa untuk taat kepada Allah. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu tidak pernah mengalami masalah. Bahkan dikatakan tidak pernah sakit sama sekali seumur hidup. Sakit sama sekali tidak pernah seumur hidup Fir'aun. Sampai dikatakan hartanya berlimpah, apa yang dia inginkan terwujud, tidak pernah sakit, tidak pernah ada masalah. Akhirnya dia mengaku dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Kata Abu Turab, kalau orang itu hidup yang ada kenikmatan demi kenikmatan, tidak pernah mengalami rintangan, kesusahan dalam hidupnya, maka tangisilah dirinya, karena dia sudah tidak mengikuti jalannya orang-orang soleh. Bukan berarti kita minta ada masalah, bukan. Nabi mengajarkan kita itu bahagia dunia akhirat. Tapi yang namanya di dunia itu tempat ujian. Kalau yang bahagia tanpa ada kesusahan sama sekali, itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ad-dunya darul bala. Imam Haddad mengatakan dunia tempatnya ujian. Siapa yang mencari kebahagiaan di tempat ujian, maka dia tidak akan dapat. Tapi carilah kebahagiaan di tempat yang Allah sediakan untuk bahagia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selama di dunia pasti ada masalah. Bahkan beliau katakan, kalau tidak mau ada masalah, silakan meninggal. Kalau sudah meninggal tidak ada masalah. Tapi zaman sekarang orang meninggal juga jadi masalah. Mau kubur di mana, biaya ini, biaya itu, dan seterusnya. Maka kita harus tahu bahwa selama kita hidup di dunia pasti ada yang namanya ujian, karena memang dunia itu tempat ujian. Allah nyatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan segala sesuatu di muka bumi ini terlihat indah untuk kami uji kalian. Allah mengucapkan firman-Nya berulang-ulang kali dengan kata menguji kalian, menguji kalian. Itu maknanya di dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Jadi selama kita hidup ada ujian. Dan ujiannya biqadri istita'atikum, kemampuan. Allah lihat hamba ini kadarnya seperti ini, keimanannya diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Makanya mereka mengatakan sabar itu adalah sabar terhadap sabar. Hakikat sabar itu adalah dia sabar terhadap sabar. Hakikat melawan hawa nafsu ingin untuk tidak ingin. Jadi melawan nafsu poinnya satu, ingin untuk tidak ingin. Hakikat sabar, menjadi orang yang sabar, dia bersabar di dalam kesabaran. Itu yang diajarkan oleh para sufi. Jadi sufi punya nasihat-nasihat itu sangat luar biasa.
Nah, terakhir beliau katakan bahwa asyraful qulub qalbun hayyun binuril fahmi anillahi subhanahu wa ta'ala. Hati yang paling mulia adalah hati yang hidup, yang sudah Allah berikan cahaya pemahaman di dalam hatinya. Itu ucapannya Abu Turab. Jadi Abu Hurairah mengatakan yang raja di dalam tubuh kita itu hati, yang raja. Yang lainnya itu pasukan. Yang atur ini semua hati. Beliau katakan al-qalbu malik wa a'dha junuduh. Hati itu raja. Anggota fisik lainnya adalah pasukan. Fa in tabal malik tabat junuduhu. Kalau rajanya baik, pasukannya baik. Wa idza khabutha malik khabuthat junuduhu. Tapi apabila rajanya buruk, maka pasukannya buruk. Itu yang disebut oleh Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Ketahuilah di dalam tubuh kalian ada segumpal daging, apabila dia baik maka baik juga seluruhnya tuh, apabila dia buruk maka buruk juga seluruhnya. Segumpal daging itu adalah hati, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nadhi qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.